Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Lesmana dengan NPM 2208 260004 dengan blog kardiologi. Baiklah, di sini saya akan membawakan presentasi yaitu tentang dislipidemia. Oke, langsung saja saya mulai bahas materi saya. Diawali dengan poin pertama yaitu definisi. Nah, jadi dislipidemia itu apa? Jadi dislipidemia itu adalah gangguan kadar lemak dalam darah. Biasanya berupa kolesterol total tinggi, LDL tinggi, trigliserida tinggi, atau HDL rendah. Nah, kondisi ini jadi faktor risiko utama untuk penyakit kardiovaskular. Nah, ini adalah poin pertama yang saya jelaskan. Nah, kemudian lanjut ke poin yang kedua yaitu faktor risiko. Apa aja faktor risiko dari dislipidemia ini? Yang pertama yaitu ada tiga. Yang pertama itu ada primer. Jadi kalau primer itu dia genetik biasanya. Misalkan seperti familial hiperkolesterolemia, kemudian ada sekunder. Kemudian sekunder ini eh, yang didapatkan seperti eh, obesitas, diabetes, hipotiroid, gaya hidup tidak sehat, seperti contohnya dia tinggi lemak, kemudian kurang olahraga, serta merokok, dan alkohol. Nah, poin yang ketiga yaitu obat-obatan. Nah, bisa juga dikarenakan karena steroid, kemudian seperti tiazid, dan beta blocker yang tertentu. Nah, ini adalah beberapa faktor risiko dari penyebabnya dislipidemia. Nah, lanjut ke poin yang ketiga, yaitu patofisiologi dari dislipidemia ini. Nah, jadi patofisiologinya itu diawali dengan kelebihan lemak atau gangguan metabolisme lipid, sehingga LDL ini akan terjadi penumpukan di dinding arteri koroner. Nah, sehingga setelah itu akan terjadi yang namanya aterosklerosis. Jadi aterosklerosis itu pelak dia, pelak terbentuk. Yang dimana kan pelak tadi itu menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah. Sehingga akhirnya eh, terjadi peningkatan resiko pada penyakit jantung koroner, kemudian stroke, dan PAD. Nah, ini adalah patofisiologi singkat yang dapat saya sampaikan, atau yang saya jelaskan. Nah, kemudian lanjut ke poin keempat, yaitu gejala klinis dari dislipidemia. Nah, apa aja gejala klinisnya? Yaitu biasanya eh, silent treatment gitu. Dia tanpa gejala. Kemudian bisa muncul santelesma seperti pelak kuning di kelopak mata, kemudian santoma tendon, kemudian arcus cornealis, serta gejalanya itu muncul saat sudah ada komplikasi, misalkan seperti nyeri dada ataupun stroke. Nah, ini adalah beberapa gejala klinis dari dislipidemia. Nah, kemudian lanjut kita ke poin keempat, yaitu CMD, cara menegakkan diagnosanya. Nah, di pemeriksaan fisik, ini nanti dijumpain adanya tekanan darahnya itu meningkat di atas dari 140/90 mmHg. Kemudian gejala yang mungkin tampak yaitu sakit kepala, pusing, bunyi jantung tambahan atau S4. Nah, itu tadi pemeriksaan fisik yang dijumpain. Kemudian pemeriksaan penunjang yaitu didapatkan eh, kolesterol atau LDL-nya itu sering meningkat dan gula darahnya itu bisa ikut tinggi. Kemudian pemeriksaan urinnya itu dapat ditemukan proteinuria.
Nah, serta pemeriksaan fototoraks ataupun USG jantung. Biasanya didapatkan tanda pembesaran jantung atau kardiomegali. Nah, ini adalah beberapa cara CMD dari dislipidemia. Nah, lanjut ke poin yang kelima, yaitu tata laksana. Apa aja tata laksana atau obat yang dapat diberikan pada dislipidemia ini? Yang pertama itu eh, tata laksana non farmakonya, seperti modifikasi gaya hidup, yaitu seperti diet rendah garam dan lemak jenuh. Kemudian olahraga teratur, serta stop merokok, alkohol, dan kontrol berat badan. Nah, itu tadi non farmako. Untuk farmakonya, jika gaya hidup tidak cukup, kemudian bisa diberikan S inhibitor seperti captopril 12,5 sampai 25 miligram, diberikan 2 sampai 3 kali sehari. Kemudian bisa juga diberikan CCB seperti amlodipine, dosisnya 5 sampai 10 miligram per hari. Kemudian bisa diberikan diuretik, diazid, seperti HCT 12,5 sampai 25 miligram per hari, serta bisa diberikan beta blocker, yaitu bisoprolol 2,5 sampai 10 miligram per hari. Nah, ini beberapa eh, tata laksana atau obat yang dapat diberikan pada penderita dislipidemia. Nah, poin yang terakhir yaitu komplikasi. Nah, apa aja komplikasi yang dapat terjadi pada penderita dislipidemia ini, yaitu bisa terkena penyakit jantung koroner atau PJK, ya, kemungkinan angina, nyeri dada, kemudian infark miokard, serta stroke iskemik, kemudian PAD atau peripheral artery disease, serta eh, bisa terkena pankreatitis jika trigliseridanya sangat tinggi. Nah, baiklah, hanya poin-poin penting ini saja yang dapat saya jelaskan. Dan yang terakhir yaitu ini referensi saya, yaitu ada 3 referensi yang saya masukkan, yaitu referensi yang pertama pada tahun 2022, kemudian yang kedua 2021, yang ketiga yaitu 2024. Baru semua yang saya ambil. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan mudah dipahami. Terima kasih yang sudah menonton. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.